Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang beberapa aspek tentang pertumbuhan dan perkembangan tingkah laku manusia. Oke, yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan. Menurut para ahli biologi, istilah pertumbuhan diartikan sebagai suatu penambahan dalam ukuran bentuk, berat, dan ukuran dimensi. Sedangkan perkembangan dimaksudkan untuk menunjukkan perubahan-perubahan dalam bentuk atau bagian tubuh dan integrasi dalam suatu kesatuan fungsional bila perubahan itu berlangsung. Jadi kesimpulannya, pertumbuhan itu dapat diukur, sedangkan perkembangan hanya dapat diamati. Langfleet dan Boring menggunakan pengertian kematangan untuk pertumbuhan, sedangkan perkembangan diterapkan baik sebelum tingkah laku yang tidak dipelajari itu terjadi. Dengan demikian, istilah kematangan mencakup di dalamnya pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Menurut Crow dan Crow, bahwa perkembangan pada umumnya dibatasi oleh perubahan-perubahan struktural dan fisiologis atau jasmani. Jadi kesimpulan dari Crow dan Crow adalah pertumbuhan adalah proses perubahan yang berhubungan dengan kehidupan jasmania, sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang berhubungan dengan hidup kejiwaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang pertama, teori hukum empirisme. Ajaran filsafat empirisme yang dipelopori oleh John Locke, seorang berkebangsaan Inggris tahun 1632 sampai 1704, mengajarkan bahwa perkembangan pribadi ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan, terutama pendidikan. John Locke berkesimpulan bahwa tiap individu lahir sebagai kertas putih, dan lingkungan itulah yang menulisi kertas putih itu. Teori ini terkenal sebagai teori tabula rasa atau teori empirisme. Bagi John Locke, faktor pengalaman yang berasal dari lingkungan itulah yang menentukan pribadi seseorang. Karena lingkungan itu relatif dapat diatur dan dikuasai manusia, maka teori ini bersifat optimis dengan tiap-tiap perkembangan pribadi. Tapi, apakah konsepsi aliran empirisme ini benar? Jika sekiranya konsepsi aliran ini benar, maka kita akan dapat menciptakan manusia-manusia ideal, sebagaimana kita cita-citakan, asalkan kita dapat menyediakan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk itu. Tetapi kenyataan-kenyataan yang kita jumpai menunjukkan hal yang berbeda dengan yang kita gambarkan itu. Atau banyak-banyak orang yang pandai tapi mengecewakan orang tuanya karena kurang berhasil dalam belajar, walaupun fasilitas-fasilitas bagi mereka itu sangat luas. Dan sebaliknya, banyak juga kita jumpai anak orang-orang yang kurang mampu, sangat berhasil dalam belajarnya walaupun fasilitas-fasilitas yang mereka perlukan sangat jauh dari mencukupi. Nah, dengan demikian konsepsi aliran empirisme ini jelas tidak dapat kita pertahankan. Baik, perkenalkan nama saya Siva Fariha. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori nativisme. Teori nativisme dalam psikolog pendidikan bersumber kepada Leibnizian tradisional, yaitu tradisi yang memusatkan potensi dalam diri individu manusia. Tujuannya pun dengan pemahaman aliran nativisme, maka setiap pendidikan dan perkembangan manusia bertujuan ada 3, yaitu yang pertama menemukan bakat terpendam yang dimilikinya. Dengan faktor-faktor, maka setiap manusia diharapkan untuk mampu menemukan apa yang menjadi potensi diri atau bakat lainnya. Seperti kita harus menemukan bakat terpendam kita, seperti kita harus menemukan bakat apa yang kita bisa gitu, seperti contohnya kita bisa memainkan alat musik gitu di dunia musik gitu, maupun itu nyanyi, suara bagus, bisa mainkan alat musiknya gitu. Nah,
Yang kedua itu mengasah kompetensi diri sehingga menjadi ahli merujuk pada faktor pertumbuhan anak. Maka setiap manusia dapat mengembangkan minat dan bakatnya. Jadi nggak sampai di situ mengasah kompetensinya gitu. Jadi setelah kita tahu menemukan bakat kita di itu yang pertama itu apa sih di dunia musik gitu, bakat kita gitu. Nah, kita mengasahnya lebih baik gitu, jadi harus berkembang gitu bakat kita gitu. Terus yang ketiga, memotivasi tiap individu untuk menentukan sebuah pilihan. Dengan keyakinan pembawaan yang dipaparkan, maka setiap manusia itu diharapkan mampu berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap sesuatu yang menjadi pilihan dalam hidupnya gitu. Jadi kita harus punya tanggung jawab gitu. Jadi kayak kita kalau misalnya udah milih ini, ya terusin gitu. Jangan kayak di tengah-tengah kita nggak jadi gitu. Teori konvergensi. Perkembangan pribadi sesungguhnya adalah hasil proses kerjasama kedua faktor, baik internal maupun eksternal. Teori ini dikemukakan oleh William Strand yang dikenal sebagai teori konvergensi. Teori ini terdapat relevansinya dengan ajaran agama Islam. Hal ini sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang memberitakan sungguhnya Nabi SAW bersabda, anak yang baru lahir adalah suci, bersih, maka ibu bapanya yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.